So, King akan menjelaskan logik dasar dalam news. Apakah akan selalu seperti itu? Ya, kita nggak bisa memastikan. Tapi, logik dasar ini bisa kita gunakan sebagai reason awal kita untuk trade suatu perdagangan dengan news yang ada. Maksudnya seperti apa? Jadi begini teman-teman. Teman-teman akan trade, semisal teman-teman ingin trade JPY. JPY ini nanti di 43 menit kemudian akan ada coincident indicator, leading index. Apakah ini signifikan? Kalau misalnya King ngerasa tidak begitu signifikan lah. Coba kita pakai news yang cukup signifikan. Anggap kita menggunakan data dari trade balance saja, trade balance-nya Amerika Serikat ya. Nah, di trade balance Amerika Serikat ini ada pilihan pertama ekspor, impor, dan trade balance. Pasti. Karena untuk bisa mengetahui trade balance itu umumnya kita menghitungnya dari ekspor dan impor ya. Nah, sekarang kita ngomongin ekspor dan impor. Pertanyaannya adalah, kalau good news atau bad news-nya itu kita tahu dari mana? Ya, pertama kita harus tahu dulu dari yang namanya inti si news-nya itu, semisal ekspor. Teman-teman, kalau ekspornya ini good news, artinya apa? Artinya ya bagus buat perekonomian dari suatu negara tersebut. Negara yang punya ekspor yang lebih baik dibandingkan impornya, jadi mereka jarang impor, tapi mereka sering banget ekspor, maka produktivitas dalam negeri itu jauh lebih bagus. Kenapa? Satu, mereka dibutuhkan oleh negara-negara yang lain. Kedua, mereka juga jauh lebih produktif di dalam negerinya, jadi mereka menghasilkan barang-barang, dan mereka bisa menghasilkan produk dan jasa ya, barang dan jasa ini, untuk diberikan kepada negara lain yang membutuhkan. Lalu impor ini kan umumnya karena kita ingin mengisi kekurangan. Ya, ingin mengisi kekurangan dari yang kita tidak produksi dalam negeri. Semisal ada negara yang hebat banget dalam produksi mobil, jadi dia bisa mengekspor mobil, tapi dia kurang banget dalam beras, misalnya. Maka dia akan mengekspor mobil dan mengimpor beras. Nah, sekarang kalau ternyata dia nggak banyak impornya karena memang hampir mereka sudah swasembada, maka ini negara bisa dikatakan negara yang kuat. Pertanyaannya adalah, kalau hasil ekspornya lebih tinggi dibanding impornya, berarti ini kan impact-nya bagus ke trade balance. Dan ekspor yang tinggi dibandingkan impor itu juga bagus terhadap perekonomian yang mereka miliki. Dan ini nanti berlaku terhadap GDP negaranya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk newsnya, apabila ekspornya adalah mengalami peningkatan dan impornya mengalami penurunan, ini penurunan berarti kan ini bad news, good news kan? Good news juga. Satu, good news dari ekspornya mengalami peningkatan. Kedua, impornya mengalami penurunan, which is juga good news. Artinya apa? Ketika good news bagi negara tersebut, misalnya kita ngomongin rupiah saat ini ekspor dan impornya, ekspor mengalami peningkatan, impor mengalami penurunan. So, it is a good news, begitu kan? Ini adalah good news bagi negara kita. Artinya apa? Artinya, kita bisa memaknai data-data tersebut sebagai salah satu bentuk penguatan ekonomi yang kita miliki. Nah, ketika kita membahas tentang penguatan ekonomi yang kita miliki, berarti mata uang dalam negeri kita bisa diapresiasi, bisa lebih dihargai. Akhirnya apa? Akhirnya mengalami peningkatan. Begitu, dan itu juga berlaku sebaliknya. Kalau ternyata ekspor kita lemah, lalu impor kita semakin tinggi, maka mata uang di dalam negeri kita akan terdepresiasi. Kenapa? Karena tindakan ekspor dan impor ini umumnya juga mempengaruhi dari jumlah peredaran uang yang ada. Karena mungkin dalam perdagangan ini kita menggunakan mata uang yang lebih disetujui oleh bilateral ataupun multilateral yang terjadi. Misal, kita menyetujui menggunakan USD. Ya berarti jauh lebih besar porsi USD-nya itu yang kita gunakan. Maka mata uang dalam negeri kita semakin lama semakin melemah. Kenapa? Karena umumnya ketika kita impor barang, kita itu menggunakan mata uang asing dalam pelaksanaan impornya sebagai base currency-nya. Nah, ini juga berlaku buat news yang lain. Semisal teman-teman belajar news untuk JPY terkait dengan GDP misalnya, atau mungkin terkait dengan hal-hal lain, CPI-nya mereka. Lalu hasil dari datanya adalah good news for JPY. It means apresiasi masyarakat terhadap currency-nya akan jauh lebih baik. So, kalau misalnya teman-teman trade, apapun yang sifatnya good news for one of it, base dan quotes-nya tuh bisa terpengaruh. Semisal, kita nunggu news dari USD ya, tadi kita ngomong ekspor dan impor. Apabila trade balance-nya menjadi positif, kan sekarang ini kondisinya masih negatif. Dan apabila jadi positif, maka itu adalah good news untuk si USD. Berarti, semua yang punya base USD akan mengalami peningkatan. Dan semua yang punya counter USD akan mengalami penurunan. Begini.
Ini kalau good news for USD, dan ini tinggal kalau misalnya bad news for USD, tinggal teman-teman balik aja, vice versa. Begitu ya. Kenapa dibilang tinggal dibalik aja vice versa? Semisal ini adalah bad news for USD, so USD akan mengalami USD/XXX akan mengalami penurunan dan XXX/USD akan mengalami peningkatan. Contoh, semisal kita bahas tentang JPY gitu ya, kita bahas tentang Japanese Yen. Anggap kondisi saat ini adalah news untuk CPI-nya Japanese Yen. Lalu Japanese Yen tiba-tiba CPI itu mengalami peningkatan, which is a good sign untuk si JPY, untuk Japanese Yen. Artinya apa kalau good sign for JPY? Jadi tinggal kita ubah good news JPY, base-nya JPY akan mengalami peningkatan, sedangkan counternya JPY akan mengalami penurunan. Kalau misal JPY di counter akan mengalami penurunan. So, kalau teman-teman trade, oke, King, ini good news for JPY, dan sekarang saya mau trade GBP JPY. Sekarang saya pindah ke GBP JPY. Nah, sekarang saya mau trade di GBP JPY. Ini bagaimana kalau saya trade di GBP JPY? It means kalau teman-teman trade-nya adalah di GBP JPY, kalau dalam kondisi good news-nya JPY, maka GBP JPY kita punya tendensi untuk nge-sell. Kenapa? Karena dia akan mengalami penurunan. Begitu. Ini adalah materi simple dan dasar. Walaupun memang teman-teman perlu memahami lebih dalam, tapi at least dengan paham konsep dasarnya dulu aja, teman-teman bisa terbantu untuk news-news yang akan datang ke depannya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya.